Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini adapun tema yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini adalah korupsi dalam berbagai perspektif politik, hukum, budaya, agama, dan sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan dari tema kali ini. Kita lihat dulu perspektif dari tindak pidana korupsi dalam perspektif budaya. Kita melihat bahwa korupsi saat ini sudah menjadi tren di mana-mana. Bahkan ketika kita mendengarkan kasus tentang korupsi, itu sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Dan kita terlalu terbiasa untuk mendengar maupun mungkin melihat beberapa kasus korupsi yang sering terjadi pada saat ini. Yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari level menteri sampai kepada level kepala desa. Korupsi kini pun sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Memang kalau kita lihat dari histori munculnya korupsi ini berawal dari adanya organisasi, salah satunya yaitu organisasi kepemerintahan. Kalau kita lihat dari histori munculnya korupsi sendiri, ini memiliki umur yang sama dengan lahirnya bangsa negara kita. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk kasus korupsi sendiri ternyata sudah memiliki masa atau bisa dikatakan umur yang sama dengan kemerdekaan bangsa kita. Bisa dikatakan itu umur yang sudah tidak muda lagi dan sudah sangat lama korupsi ini menjadi salah satu kasus yang sampai sekarang belum bisa dituntaskan. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Karena korupsi merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa, di mana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau dikenal dengan extraordinary crime. Karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Jadi yang kita butuhkan sudah bukan secara standar lagi, mengingat kasusnya juga sudah semakin meningkat dan mungkin sudah katakanlah tidak menjadi korupsi yang umum lagi, katakanlah sudah menjadi spesifik dan mungkin sudah tingkatannya juga lebih mahir ya. Jadi di sini kita harus betul-betul memiliki cara pemberantasan korupsi yang efektif sesuai dengan spesifikasi munculnya kasus kejahatan korupsi. Satu bentuk korupsi politik yang sering terjadi adalah adanya modus balas jasa kepada para pendukung dan pendana sang penguasa ketika proses pilkada berlangsung. Salah satu bentuk balas jasa tersebut adalah dengan memberikan proyek dengan penunjukan langsung maupun memberikan proyek yang tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat dari kondisi tersebut di negara kita ini, korupsi pun sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sangat mengkhawatirkan. Karena kasus korupsi sudah memasuki berbagai kalangan. Jadi sudah tidak ada lagi bidang yang katakanlah tidak pernah terkena kasus korupsi. Di semua bidang sudah pernah mengalami kasus korupsi. Apakah itu bidang ekonomi, politik, sosial,
budaya, pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut cenderung merupakan tindak pidana korupsi politik, di mana korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan yang sifatnya pribadi. Apakah itu untuk perseorangan, keluarga dekat, ataupun kelompok pribadi. Dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Jadi memang ada link-link tertentu, ada wewenang-wewenang tertentu yang sifatnya bisa mempengaruhi, yang akhirnya nanti akan melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama. Dan berimbas efeknya kepada tindak pidana korupsi. Nah, alasan pemilih memilih politisi korup yaitu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, dan faksionalisme dalam sistem kepartean yang lemah menghalangi kemampuan perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut. Bentuk-bentuk korupsi politik itu terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian pelayanan publik, penyuapan terhadap pengawasan birokrasi publik, dan penyuapan untuk meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh pejabat publik untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme, atau patronage untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, dan korupsi pembiayaan partai politik. Nah, ini adalah perspektif korupsi dalam bidang politik ya kalau kita lihat. Di mana untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun undang-undang keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu sistem keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel. Jadi memang selama ini untuk keuangan partai politik dan pendanaan kampanye mungkin belum ditemukan satu rumusan undang-undang yang dapat mengakar kepada pemberantasan korupsi politik. Diharapkan dengan adanya aturan yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang itu, maka sistem keuangan parpol dan pendanaan kampanye itu bisa lebih transparan dan akuntabel. Sehingga nanti tidak ada lagi kegiatan untuk istilahnya mengembalikan apa yang sudah pernah mereka berikan kepada calon terpilih seperti itu. Misalkan saja dari para pengusaha, dana dari pihak-pihak tertentu ya, mungkin dana dari pihak tokoh-tokoh politik yang berpengaruh ya, sehingga nanti diharapkan jika calon yang terpilih tadi sudah berhasil menjadi apa yang diinginkan, itu nanti diharapkan tidak ada lagi keharusan untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan. Nah, harapannya seperti itu. Jika sudah ada undang-undang keuangan parpol dan pendanaan kampanye. Nah, kemudian kita akan melihat tindak pidana korupsi. Kalau tadi kita sudah membahas tindak pidana korupsi dalam perspektif politik, kita lanjutkan dalam perspektif budaya. Kesadaran akan sikap anti korupsi ini dapat hadir. Nah, kesadaran tersebut untuk memiliki sikap anti korup itu akan hadir apabila didukung dengan pola budaya masyarakat yang juga anti terhadap korupsi. Penting halnya bagi masyarakat dan penyelenggara negara
untuk mendapatkan edukasi yang baik, mengenal istilah korupsi dan perilaku-perilaku yang merujuk pada tindak korupsi. Jadi edukasi tentang istilah korupsi dan perilaku buruk yang mengarah pada tindak korupsi ini perlu disosialisasikan. Nah, edukasi tersebut bisa saja kepada masyarakat dari berbagai lini maupun kepada pihak atau badan atau lembaga penyelenggara negara, di mana badan atau pihak atau lembaga penyelenggara negara ini biasanya yang banyak melakukan kasus korupsi seperti itu. Nah, karena yang terjadi di beberapa kasus adalah seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi, diakibatkan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah termasuk korupsi. Nah, ini yang menjadi pemahaman bagi kita semua. Ternyata mereka melakukan itu, banyak yang mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya ini tidak tahu kalau itu adalah tindak pidana korupsi, masuk dalam bagian ranah tindak pidana korupsi. Atau di kasus lain, seseorang atau kelompok melakukan tindak korupsi karena hal itu sudah dianggap lumrah dan wajar di lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini juga menjadi budaya yang kurang baik, karena sepertinya kasus tindak pidana korupsi ini kemudian menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, menjadi sesuatu yang katakanlah bisa menjadi salah satu budaya yang kurang baik dan sangat tidak terpuji, karena kita menganggapnya menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, ini yang dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang cukup berbahaya di budaya bangsa dan negara kita. Korupsi dapat dimulai dari pemahaman tentang konsep, cara memandang apakah tindakan tertentu termasuk korupsi atau tidak. Nah, cara pandang ini yang harus diolah atau diubah. Cara pandang masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh, benar atau salah, baik atau buruk, korupsi atau tidak, menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. Kultur korupsi di masyarakat tertentu ini biasanya akan terbentuk karena adanya kondisi yang memungkinkan atau terkadang memaksa untuk melakukan hal tersebut. Pola-pola yang ada di masyarakat berupa kesenjangan ekonomi, kemudian krisis kepercayaan, buruknya pelayanan birokrasi, penegakan hukum yang lemah, minimnya edukasi dan pendidikan anti korupsi, menjadikan perilaku korupsi adalah hal yang dianggap lumrah sebagai bentuk jawaban atas kesulitan yang sering masyarakat hadapi. Nah, apa yang Bu Maya sebutkan ini tadi merupakan hal-hal faktor latar belakang kenapa kemudian tindak pidana korupsi ini menjadi budaya yang sifatnya biasa bagi masyarakat kita. Karena memang awalnya adalah kesulitan ekonomi yang sering dihadapi oleh masyarakat. Nah, kemudian dari kesulitan yang berkepanjangan tersebut, yang akhirnya menimbulkan adanya kesenjangan ekonomi, krisis kepercayaan, ditambah dengan buruknya pelayanan birokrasi, kemudian ditambah lagi penegakan hukum yang tidak tegas, ya. Kemudian juga kurangnya dan minim sekali edukasi dan pendidikan anti korupsi. Nah, ini yang menjadikan semuanya nanti menjadi kegiatan korupsi ini menjadi budaya yang dianggap biasa di lingkungan masyarakat kita. Sehingga tidak mengherankan apabila banyak pejabat dan penyelenggara negara yang notabene memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa di kehidupan masyarakat awam yang tidak mempunyai kekuasaan, wewenang, atau alat-alat pendukung lainnya, perilaku semacam itu sudah membudaya.
Kenyataan yang sedemikian rupa, fenomena ini tentulah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para penegak hukum, penyelenggara negara, dan masyarakat awam dalam menyikapi budaya korupsi yang secara sadar ataupun tidak telah dilestarikan sekian lama. Namun menjadi sesuatu yang sulit jika mengupayakan membasmi budaya korupsi hanya dengan pendekatan hukum pidana semata. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Jadi dari tindak pidana saja, dari hukuman pidana yang diberikan, ternyata tidak cukup membuat jera bagi para koruptor. Bahkan kalau dilihat kasus korupsi semakin menjadi-jadi. Nah, ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan ini belum membuahkan hasil karena ternyata budaya korupsi ini saking lamanya jadi sulit untuk dihilangkan. Nah, cara mengatasi sesuatu yang muncul karena enkulturasi adalah dengan membangun pemaknaan baru atau memiliki cara pandang baru dan melakukan enkulturasi yang serupa atas pemakaian baru tersebut. Jika merujuk kepada budaya korupsi, maka harus dibangun pemaknaan baru, yaitu sikap dan semangat anti korupsi. Di mana sikap dan semangat anti korupsi ini tentunya bisa lahir, bisa ada di lingkup masyarakat, bisa kita budayakan jika ada semacam edukasi tentang pentingnya anti korupsi ini di generasi kita, mulai dari generasi muda, kemudian menengah sampai yang sudah istilahnya sudah memiliki cukup umur, cukup wewenang, cukup kekuasaan, itu juga tetap harus diberikan edukasi. Karena memang istilahnya bahaya atau ancaman atau katakanlah hal yang terkait dengan korupsi ini di sekitar kita itu banyak sekali, ya. Jadi memungkinkan ada peluang, ada waktu untuk melakukan itu semua. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi itu semua? Tentunya dengan mengubah cara pandang bangsa Indonesia yang lama. Cara pandang yang lama itu di mana kita masih kesulitan di bidang ekonomi, kemudian krisis kepercayaan diri, memiliki penegakan hukum yang lemah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita ubah. Bagaimana kita bisa membuat semua itu menjadi lebih baik, ya. Nah, ini dari sikap dan semangat anti korupsi. Sikap anti korupsi ini ditularkan melalui enkulturasi budaya, melalui lembaga-lembaga sosialisasi yang ada seperti keluarga, media massa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya. Penanaman nilai anti korupsi yang utuh dan seragam sehingga universalitas dari sikap anti korupsi akan sama besar dan pengaruhnya seperti sikap anti totaliter atau otoriter, anti diskriminasi gender, dan anti perbudakan yang telah diadopsi di seluruh dunia. Nah, kita bisa membuktikan bahwa ternyata kita sudah pernah mengalami hal yang serupa dengan yang terjadi di budaya korupsi ini. Nah, kemudian di sini kita mencoba mengubahnya menjadi budaya anti korupsi. Seperti dulu yang pernah terjadi ketika ada perbudakan, kita mencoba anti perbudakan. Ketika ada diskriminasi gender, kita mencoba untuk anti diskriminasi gender. Nah, di sini jadi kita melihat sudah ada perubahan cara pandang yang berbeda. Nah, harapan dari sikap anti korupsi ini itu bisa disosialisasikan yang paling dekat dulu mungkin dari lingkup keluarga. Nah, di keluarga ini kita berangkat dan membentuk budaya yang cukup baik yang bisa digunakan oleh generasi kita semua. Jadi kita membiasakan kepada keluarga kita untuk mengikuti aturan yang ada, kemudian
mencoba untuk melakukan gerakan sikap anti korupsi ini, karena korupsi tidak hanya terpancang oleh masalah keuangan saja, bisa saja masalah waktu, masalah tenaga, masalah kesempatan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa budayakan mulai di lingkup keluarga kita. Ya, mulai dengan katakanlah misalkan kita sudah mendidik mulai dari bangun tidur sampai kemudian proses yang dilakukan di keluarga itu masing-masing mempunyai kegiatan. Nanti ada waktu jam berkumpul lagi untuk keluarga sampai dengan tidur kembali. Nah, ini mungkin dari setiap step by step waktu ini kita mencoba mengajarkan kepada keluarga kita untuk lebih menghargai waktu yang dimiliki. Ya, kita mencoba untuk tidak membiasakan mengkorupsi waktu, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah sikap anti korupsi. Nah, kemudian untuk mengikis budaya korupsi di sini, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Nah, ini yang dilihat dari harapan yang ada di sini. Jadi di sini kita melihat untuk mengikis budaya korupsi tadi, mengajarkan tentang nilai-nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Nah, berikutnya tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum. Jenis perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia adalah penyalahgunaan kewenangan pejabat negara. Berupa apa saja? Terkait dengan kerugian keuangan negara, terkait dengan suap-menyuap, terkait dengan penggelapan dalam jabatan, terkait dengan perbuatan pemerasan, terkait dengan perbuatan curang, terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terkait dengan gratifikasi. Beberapa jenis tindak pidana atau dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang antara lain adalah penggelapan, penyuapan, mengambil paksa hak atau harta orang lain, dan pungutan liar. Nah, ini beberapa contoh tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, dilema yang terjadi saat ini adalah suatu kerugian yang sangat besar apabila selaku penyelenggara negara, pejabat pemerintah, maupun pegawai negeri yang disebut dalam undang-undang merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi, di mana orang tersebut tidak memahami bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, sehingga dikhawatirkan ia tidak menyadari bahwa langkah dan kebijakan yang diambil itu merupakan suatu perbuatan korupsi. Nah, ini dilema ya. Jadi harusnya oknum-oknum tersebut yang katakanlah diberi kewenangan untuk mengelola suatu wilayah, untuk memimpin suatu bidang dan lain sebagainya, ini bisa memberikan katakanlah panutan yang baik kepada masyarakat sekitar. Tapi mereka malah tidak menyadari langkah kebijakan yang diambil itu merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kemudian pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Di sini kita melihat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam ilmu hukum pidana,
suatu perbuatan itu dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apa saja? Yang pertama, adanya perbuatan manusia, entah itu positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan, sengaja atau tidak sengaja. Nah, kemudian yang kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan perundang-undangan sebagai syarat formal. Nah, kemudian yang ketiga, bersifat melawan hukum sebagai syarat material. Sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang satu, adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua, adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Kemudian yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, jadi sesuatu dikatakan memenuhi unsur dari tindak pidana korupsi itu jika ada pasal-pasal yang di bawah ini tadi. Jadi apakah yang dia lakukan itu adalah perbuatan melawan hukum, katakanlah dengan melakukan pungli, pungutan liar gitu ya, yang tidak tertera dalam undang-undang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan kewenangan beliau sebagai seorang pemimpin di pemerintahan, dengan kepemimpinan yang dimiliki di beberapa perusahaan atau mungkin di lingkup wilayah atau organisasi tertentu, kemudian menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk tindakan-tindakan yang kurang baik, yang sifatnya hanya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, misalkan seperti itu. Kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, termasuk jika ada orang yang terpilih, kemudian berusaha mengumpulkan dana untuk golongannya atau untuk partai politiknya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan seperti ini. Kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kalau ini sudah jelas ya, jadi ada beberapa tindakan yang ternyata dari tindakan kewenangan seseorang tersebut mengakibatkan kerugian negara sekian triliun, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dikategorikan dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. 30 bentuk tindak pidana korupsi itu tersebar dalam 13 pasal. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 1 huruf A dan pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, pasal 10 huruf C, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D, pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, pasal 12 huruf G, pasal 12 huruf H, pasal 12 huruf I, pasal 12 B Jo, pasal 12 C, dan pasal 13. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi. Yaitu apa saja? Kegiatan terkait keuangan negara atau perekonomian negara, kemudian kegiatan suap penyuap,
kegiatan penggelapan dalam jabatan, kegiatan pemerasan, kegiatan perbuatan curang, kegiatan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi yang terkait gratifikasi. Setiap penyelenggara negara, pejabat pemerintah maupun pegawai negeri yang disebut dalam undang-undang merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi, wajib benar-benar harus memahami ke-30 bentuk tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga langkah dan kebijakan yang diambil dapat menghindarkan dirinya dari suatu perbuatan korupsi. Nah, berikutnya kita akan melihat tindak pidana korupsi dalam perspektif agama. Yang pertama, dalam agama Islam, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan istilah hulul. Kata hululan dalam lafadz Muslim atau hulun dalam lafadz Abu Dawud. Keduanya dengan huruf gin berharokat domah ini mengandung beberapa pengertian. Di antaranya bermakna belenggu besi atau berasal dari kata kerja gola bermakna khianat. Ibnul Katsir menerangkan kata al-hulul pada asalnya bermakna dalam urusan harta rampasan perang atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi. Abu Bakar berkata bahwa aku diberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, dalam hal ini adalah aparat, yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat hulul atau ia telah mencuri. Konten ini ya yang harus diperhatikan bahwa kita melihat di sini untuk dalam pandangan agama Islam tindak pidana korupsi ini merupakan hal yang merugikan. Nah, kemudian kita juga melihat dalam pandangan agama Kristen mengatakan berapapun besarnya kekuasaan atau wewenang atau seberapa terbatasnya kekuasaan korupsi adalah salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5:37. Nah, kemudian dalam agama Hindu, ialah mengumbar hawa nafsu, misalnya mencuri, berzina, madat, berjudi, dan sebagainya. Salah satu aturan moralitas Buddhis atau sila dalam 5 aturan moralitas Buddhis, yaitu Pancasila, yang perlu dihindari oleh umat. Dalam pandangan Buddha adalah menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya. Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddhis atau sila kedua, mengambil barang yang tidak diberikan pemiliknya, dan akan mengkondisikan seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis atau sila keempat Buddhis. Nah, ini adalah beberapa pandangan perspektif agama untuk tindak pidana korupsi. Nah, berikutnya kita akan melihat tindak pidana korupsi dalam perspektif sosiologi. Tindakan korupsi tidaklah dilakukan seorang diri
ada kecenderungan perilaku korupsi yang dilakukan pejabat dan elit politik dilakukan oleh banyak orang atau kelompok yang ada. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya sumber-sumber modal yang dimiliki seseorang agar bisa melangsungkan niatnya untuk melakukan korupsi. Perilaku korupsi ini seakan menjadi hal yang biasa, karena memang dari dulu, apalagi eranya Orde Baru, yang sudah mendarah daging sampai sekarang, perilaku korupsi itu melibatkan elit politik yang juga saling melindungi. Disinilah efek jerak itu tidak ada, sehingga pejabat yang korupsi tidak akan takut dengan hukuman yang tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Menurut Bourdieu, modal adalah sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Istilah modal ini dikaitkan erat dengan hubungan-hubungan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. Ia merincikan sumber modal itu ada 4, yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik. Nah, modal sosial sendiri ini merupakan jaringan sosial yang biasanya dimiliki oleh para pelaku, apakah itu individu atau kelompok, dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Nah, disinilah modal sosial yang biasa kita lihat pada jaringan pelaku korupsi, di mana banyak aktor yang terlibat dan melakukan kesepakatan dalam aktivitas tersebut. Modal ekonomi meliputi alat-alat produksi seperti mesin, tanah, buruh, dan materi, pendapatan dan benda-benda, serta modal uang. Modal ekonomi sekaligus juga berarti modal yang secara langsung bisa ditukar, bisa diaku atau dipatenkan sebagai hak milik individu. Disinilah biasanya perilaku korupsi bisa kita lihat bagaimana adanya kemampuan finansial untuk si pelaku korupsi dalam memberikan suap kepada pihak lain yang bertujuan untuk melancarkan niat jahatnya. Berikutnya modal budaya atau kultural. Modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Modal budaya mengimplisitkan suatu proses pembelajaran sehingga tidak bisa begitu saja diberikan kepada orang lain. Nah, pada kasus korupsi yang sudah kita singgung, perihal perilaku korupsi yang sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah oleh orang, sehingga tindakan korupsi yang ada sudah menjadi rahasia umum karena mental yang tidak ada. Yang berikutnya modal simbolik adalah segala bentuk prestis, status, otoritas, dan legitimasi yang terakumulasi. Pada kasus korupsi, kita akan melihat bahwa seseorang yang melakukan korupsi biasanya mempunyai kedudukan atau status yang tinggi. Status sosial yang dimiliki inilah bagi pelaku korupsi yang mana dimanfaatkan untuk dapat melegitimasi tindakannya karena adanya power yang dimiliki pelaku korupsi tersebut. Oleh karena itu, perlu dan pentingnya tindakan hukum yang tegas bisa saja diberlakukannya seperti hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Atau bisa saja kita sepakat bila ada pejabat atau elit sosial yang korupsi dimiskinkan keluarganya. Tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan dapat dikategorikan sebagai masalah sosial.
Hal ini karena terjadinya suatu kondisi di mana harapan yang diharapkan terwujud oleh masyarakat berbanding terbalik dengan realita atau kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi kita semua, menjadi perhatian bagi kita semua setelah memahami tindak pidana korupsi dalam berbagai perspektif, apakah itu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, agama, ya. Kita melihat bahwa memang banyak yang harus kita lakukan di sini. Salah satunya dengan mengubah cara pandang kita, ya, mengubah cara pandang kita terhadap apa yang sudah ada selama ini. Jadi kita mencoba untuk meningkatkan semangat, meningkatkan budaya yang ada di sekitar kita menjadi budaya anti korupsi. Dan itu kita tanamkan mulai dari generasi yang paling muda. Baiklah, kira-kira itu dulu materi yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.